Kali ini saya akan perkenalkan beberapa kata yang diiringi dengan ungkapan teki. Teki bisa diartikan seperti ini ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya mau bilang secara langsung. Nah, dalam bahasa Jepang, secara langsung ini adalah chokusetsu teki. Ya. Jadi, teki itu bisa diartikan secara. Nah, habis secara itu ada kata lain lagi. Jadi kalau berdiri sendiri dia diartikan seperti itu ya. Tapi biasanya tidak berdiri sendiri. Pasti diiringi kata-kata tertentu di depannya. Nah, biasanya juga ya ungkapan yang ada teki-nya ini dia akan diiringi partikel kayak ni atau na. Jadi ada chokusetsu teki na gitu contoh misalnya ya. Kemudian chokusetsu teki ni. Nah, gitu juga ada. Biasanya diiringi na atau ni di belakangnya. Nah, beberapa kata yang pakai ungkapan teki ini ya di belakangnya. Misalnya tadi, chokusetsu teki ya. Artinya secara langsung. Kemudian ada kebalikannya. Kangsetsu teki. Kalau chokusetsu teki secara langsung, maka kangsetsu teki secara tidak langsung ya. Kemudian ada kata lain yaitu sekkyoku teki. Kata ini artinya adalah secara positif, secara agresif, secara impulsif juga kayaknya ya. Pokoknya intinya yang tentang positif lah. Positif dalam artian ngegas gitu juga bisa ya. Secara aktif juga bisa. Nah misalnya gini kalau dalam kalimat ya. Kanojo wa shigoto ni taishite totemo sekkyoku teki na taido o shimeshite iru. Cewek itu kalau dalam pekerjaan menunjukkan attitude yang sangat positif ya. Jadi sekkyoku teki ya. Sekkyoku teki na taido. Taido itu artinya attitude. Attitude yang apa? Sangat positif, yang attitude yang secara positif gitu kalau diartiin secara literal ya, secara mentah. Gitu ya. Sekkyoku teki na taido. Attitude yang secara positif gitu ya. Nah itu sekkyoku teki. Kalau ada secara positif berarti ada secara negatif. Nah yang negatif apa? Yang negatif ya kebalikannya tadi yaitu shoukyoku teki. Shoukyoku teki. Tadi kan sekkyoku teki. Sekarang shoukyoku teki ya. Ini artinya adalah secara tidak agresif. Berarti secara apa? Secara ini ya. Secara lambat mungkin. Secara lebih kalem mungkin. Secara lebih calm, lebih pelan. Bahkan ada artinya juga secara ini ya. Pasif. Jadi pasif kalau yang sekkyoku teki secara aktif gitu. Secara negatif juga bisa ini ya. Shoukyoku teki ini artinya. Nah, contoh kalimat misalnya gini. Ya. Ada juga arti gini ya, secara setengah hati gitu ada ya di dalam kata shoukyoku teki ini, yaitu gini ya, contoh kalimat misalnya, kare wa nani o suru ni mo shoukyoku teki da. Itu orang ngelakuin apapun selalu setengah hati, selalu pasif gitu ya, selalu ya nggak bersemangat gitu. Ya, shoukyoku teki. Boleh dibilang setengah hati boleh, ya secara lambat boleh kayak gitu ya. Kemudian kata berikutnya adalah kokusai teki. Kokusai itu artinya global, internasional. Kokusai teki berarti kira-kira apa? Secara global, secara mendunia, internasional gitu ya. Nah, contoh kalimat gimana misalnya? Watashi tachi wa seisan gijutsu de wa kokusai teki na kyosou ryoku ga aru. Kami punya daya saing secara global untuk dalam teknik produksi. Nah gitu ya. Seisang gijutsu itu artinya adalah teknologi produksi. Kemudian kokusai teki ni kyosou ryoku ga aru. Kyosou itu saing, ryoku itu daya. Jadi daya saing, daya kompetitif. Kyosou ryoku ga aru berarti ada daya saing kokusai teki ni secara global, atau lebih enaknya punya daya saing secara global gitu ya. Dalam hal produksi, teknologi produksi yang tadi ya, seisang gijutsu itu. Ya.
Jadi itu kokusai teki, ya, secara global, secara mendunia, secara internasional, itu bisa. Kata berikutnya adalah gutai teki. Nah, gutai teki ini artinya secara konkret. Secara konkret, secara gini juga ya, misalnya saya ngasih tugas ke orang. Orangnya itu nggak bisa tepat waktu. Terus saya tanya, kamu pastinya kapan bisa ngerjain itu? Kamu persisnya berapa lama perlu waktu untuk ngerjain itu? Nah itu ya, gutai teki itu bisa diartikan seperti itu. Persisnya, konkretnya gitu ya. Secara konkret, secara spesifik, secara jelas, secara pasti itu ya bisa gutai teki. Kata berikutnya adalah kihong teki. Ya, kihong teki artinya adalah secara mendasar, secara basic, secara fundamental gitu ya. Ya pokoknya mendasar lah. Kihong itu kan artinya dasar. Ya. Jadi ini akan berkaitan dengan sesuatu yang ya tentunya mendasar juga. Contoh kalimat misalnya gini. Sore wa watashi tachi no kihong teki na mondai desu. Itu adalah masalah yang mendasar bagi kami. Kihong teki na mondai. Kihong teki na mondai ya. Mondai itu masalah, kihong teki na mondai. Masalah mendasar. Masalah fundamental gitu ya. Kihong teki. Secara mendasar. Kata berikutnya adalah kojin teki. Kojin teki itu artinya secara pribadi, ya, secara personal, personally, gitu, ya. Contoh kalimat, kojin teki na shitsumon wa shinai hou ga ii yo. Lebih baik nggak usah nanya deh soal hal-hal yang personal begitu. Kojin teki na shitsumon wa shinai hou ga ii. Lebih baik tidak nanya soal personal begitu ya. Soalnya mungkin soal personal itu soal relationship, umur, kerjaan mungkin gitu ya. Kayak gitu, kojin teki na ya, secara pribadi, secara personal. Kata berikutnya adalah ipang teki. Ipang teki itu artinya secara ini ya. Secara general, umumnya, kebanyakannya, tuh ya, ipang tekini, ipang tekina, gitu ya. Secara umumnya, secara biasanya, gitu ya. Nah, ini lumayan sering dipakai dalam keseharian ya. Misalnya ipang tekini, umumnya sih, gitu, mungkin sering dibilang ya. Kebanyakan sih, gitu. Artinya seperti itu. Contoh, misalnya gini. Hito wa ipang tekini, sonna koto wa shinai. Orang sih umumnya nggak ngelakuin hal-hal kayak begitu. Hito wa ipang teki ni sonna koto wa shinai. Ipang teki ni sonna koto wa shinai. Ya. Jadi umumnya sih nggak ngelakuin kayak gitu. Gitu. Nah terakhir ada dua ya. Yang berlawanan kata juga. Kyakang teki dan shukang teki. Kyakang teki itu artinya secara objektif. Shukang teki artinya secara subjektif. Tahu kan ya bedanya subjektif dan objektif itu apa? Kalau kita menilai sesuatu secara subjektif berarti kan secara suka-sukanya pandangan kita aja. Sementara kalau sesuatu secara objektif berarti berdasar apa yang bisa diterima oleh semua orang juga. Misalnya gini kalimatnya. Konkai no gidai de taisetsu na no wa kojin no iken de wa naku kyakang teki na iken da. Jadi dalam meeting kali ini yang penting adalah bukan pendapat pribadi, tapi pendapat yang objektif. Kyakang teki na iken, ya. Kojin no iken dewa naku kyakang teki na iken da. Yang objektif, yang penting. Nah, sementara yang shukang teki itu secara subjektif. Contohnya misalnya gini, kare no bunshou wa totemo shukang teki da. Tulisannya dia tuh subjektif banget gitu. Ini mungkin tulisan maksudnya tulisan artikel gitu ya. Mungkin dari orang yang cukup terkenal gitu, nulis artikel, artikelnya dia subjektif banget gitu. Nah, gitu misalnya. Shukang teki ya. Artinya subjektif. Jadi kyakang teki objektif, shukang teki artinya subjektif. Nah, itu tadi beberapa kata yang pakai ini ya, ungkapan teki di belakangnya.
Jadi teki itu artinya bisa secara gitu ya. Bukan berarti teki selalu artinya seperti itu. Karena ada beberapa kata lain yang pakai teki ini dengan kanji yang sama, tapi tidak ada arti secara bla bla bla, itu ada yang kayak gitu. Nah, ini yang saya kumpulkan tadi itu adalah artinya yang ada ini ya, secara bla 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 gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku untuk mengartikan, baru lihat kanjinya ada ini, oh ini pasti artinya secara bla 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 gitu. Enggak ya. Oke. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.